Anak ibu semua, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Ada yang tidak hadir atau hadir semua? Alhamdulillah hadir semua. Ya, mudah-mudahan Allah beri kesehatan untuk kita semua ya. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menambah ilmu untuk kita semuanya. Ayo semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Lanjut ke materi hari ini, yaitu mengenal hukum bacaan izhar halqi. Nah, di antara anak ibu ada yang sudah tahu bagaimana cara membaca izhar halqi dan berapa hurufnya? Di antara anak ibu ada yang tahu nggak? Baik, ada yang menyebutnya 5, ada yang 6. Tapi nggak apa-apa, nanti kita pelajari bersama. Baik anak ibu. Nah, sekarang sebelum masuk ke materi, kalian juga harus tahu apa tujuan kita belajar tentang izhar halqi pada hari ini. Nah, yang pertama tujuannya adalah setelah kita nanti duduk kelompok berdiskusi, diharapkan kita mampu menjelaskan pengertian tentang izhar. Kemudian berapa jumlah huruf izhar dan bagaimana cara kita membacanya. Ya, nanti ibu suruh kalian untuk mempraktikkan cara membaca hukum izhar ya. Nah, baiklah, kita lanjutkan dengan pengertian izhar. Jadi anak ibu, izhar halqi dia ada 2 pengertian. Yang pertama, pengertian menurut bahasa, izhar artinya jelas atau terang. Dan sesuai dengan ilmu tajwid, menurut istilah, izhar artinya apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf izhar, maka saat kita membacanya harus kita baca dengan suara yang terang atau jelas. Apanya yang jelas dibaca? Yaitu nun sukun atau tanwinnya ketika bertemu dengan salah satu dari huruf izhar. Jadi anak ibu, kita membacanya dengan benar dan jelas. Kemudian menurut bahasa, halqi artinya tenggorokan atau kerongkongan. Jadi untuk ini mudah-mudahan anak ibu jelas ya apa yang ibu sampaikan. Baik, kita lanjut. Huruf izhar. Huruf izhar ada 6. Di antaranya yaitu ha dari kerongkongan pertama diucapkan pengucapannya kerongkongan luar, kemudian kha kerongkongan di bawah. Jadi ada kerongkongan dari atas, ada dari bawah. Jadi untuk mengucapnya harus jelas. Kha, ha. Kemudian ada yang ketiganya huruf ain. Ya, coba semuanya diucapkan ain. Terus huruf ghain. Ghain itu berasal dari kerongkongan dalam, ya. Kemudian ada huruf ha. Ha huruf yang diucapkan dari dada atas atau di bawah kerongkongan dalam. Jadi anak-anak ibu semuanya pengucapannya harus jelas. Kemudian ada yang terakhir yang keenam yaitu huruf alif atau hamzah. Kenapa huruf alif itu disandingkan dengan huruf hamzah? Karena ketika kita memberi barisnya maka bacaannya sama. Kita lanjut.
Mungkin sampai di sini ada yang mau tanya, anak ibu? Baik, kalau udah jelas kita lanjutkan. Contoh bacaan izhar halqi. Nah, dari pengertian tadi kita bisa mengambil dua perbedaan cara membacanya, atau karena kalau sama hurufnya dengan satu huruf nun sukun, maka cara membacanya nun sukun atau tanwinnya juga sama. Misalnya hamzah bertemu dengan alif. Coba siapa bisa membaca? Kalau tidak ada, coba perhatikan bacaan Bu Lina. Ya. Man amana. Coba semuanya diulang. Man amana. Terus apa penyebabnya? Penyebabnya adalah nun sukun bertemu dengan alif. Kemudian contoh penyebabnya bertemu dengan ha. Misalnya min hakim. Min hakim. Jadi nunnya tidak boleh kita panjangkan bacaan atau tidak boleh kita dengungkan. Begitu juga dengan huruf-huruf izhar yang lain. Yang jelas suara nun sukun atau suara tanwin ketika kita baca saat bertemu dengan salah satu huruf izhar yang 6 tadi, maka suara nun sukun dan tanwinnya tidak boleh dibaca panjang, apalagi dibaca dengung. Jadi kira-kira anak ibu udah paham? Baik, kita lanjut. Kalau sudah paham, kita lanjutkan contoh bacaan izhar halqi dengan bertemu dengan huruf izhar disebabkan oleh tanwin. Contohnya alimun amin. Alimun amin. Tidak boleh kita panjangkan munnya. Misalnya kita mau baca alimun amin. Tidak boleh, karena tanwin bertemu dengan huruf izhar. Begitulah selanjutnya sampai contohnya sampai pada ke-6 hurufnya. Ada yang mau tanya? Atau sudah sangat jelas? Baik, kita lanjutkan dengan kegiatan anak-anak ibu yang sudah duduk berkelompok. Nah, semuanya coba dibuka Al-Quran. Dibuka Al-Qurannya. Tugas kalian semua dalam kelompok, semua anggotanya bekerja mencari contoh bacaan nun sukun bertemu dengan huruf izhar. Ya, huruf yang 6 tadi. Dan contoh bacaan tanwin bertemu dengan huruf-huruf izhar. Nah, jadi itu tugasnya. Baik anak ibu. Tapi sebelum kita ambil kesimpulan, ibu berharap sama kalian dalam membaca huruf izhar itu harus betul-betul dipahami bagaimana cara membacanya, huruf-huruf di depan nun sukun atau di setelah tanwin. Anak ibu yang dirahmati Allah, kita ambil beberapa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, silakan ditulis anak ibu ya, dilihat ke papan tulis semua. Yang pertama, izhar menurut bahasa artinya jelas atau terang. Yang kedua, izhar halqi menurut istilah artinya apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar yang 6, maka cara membacanya harus dibaca dengan suara yang jelas dan tidak boleh dengung. Kemudian huruf izhar halqi jumlahnya 6, di antaranya yaitu
ada huruf alif atau hamzah, huruf ha, huruf kha, huruf ain, huruf ghain, dan huruf ha. Nah, contoh bacaan seperti yang kita baca tadi, misalnya dengan nun sukun penyebabnya man amana. Kemudian dengan tanwin contohnya halimun hakim. Nah, baik anak ibu, silakan nanti tugasnya di rumah, PR-nya adalah kalian baca Al-Quran di hadapan orang tua kalian, kemudian kalian tunjukkan sama orang tua bahwa itu bacaannya ada bacaan izhar halqi. Apabila saat kalian baca ada bertemu contoh bacaan izhar halqi baik dengan nun sukun maupun tanwin. Baik anak ibu semuanya, demikian, mohon maaf ibu sampaikan bila ada kekurangan atau yang tidak sampai pengetahuannya dengan pikiran kalian. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya. Mari sama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.